Putar videonya. Nah ini nih, ya. Nah ini nih, kalau informasi dari video yang kami dapat di WA grup komisi, dan yang di tengah itu pelaku tuh. Ulang loh. Nah tunggu setting kamera. Udah, kalau udah siap, tunggu kamera siap dulu. Kamera siap. Iya tuh. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Kayak di zoom bisa? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya? Merokok itu tangannya gimana? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Foto lagi? Cuma itu? Oke. Yang di WA lagi Bu, kamu? Di grup komisi 3 ada nggak foto video? Oh sama ya. Sedikit lagi saya ngomong nih biar nggak salah kutip ini. Dikit lagi teman-teman ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Oke guys, yuk, thank you ya. Nah ini sekalian nih mau doorstop daripada gue dikejar-kejar kayak apaan gitu kan. Ada mau nanya apa aja coba gue jawaban ini. Yang mana tuh? AKP Pak. AKP, Ajun Komisaris Polisi. Ya mungkin saja, itu dia. Makanya siapapun sebetulnya kalau namanya tersangka kan ya harus, ini apalagi pembunuhan ya, harusnya diborgol gitu loh. Ini bagian jadi apa ya Pak? Ini kan terlihat seolah-olah seperti ada kayak tidak sesuai dalam proses pemeriksaan ini. Apakah juga akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan tindakan-tindakan Propam ini Pak? Prosesnya ini Pak? Iyalah, makanya kan kita akan ke sana dan kita akan panggil semua, termasuk ya kan kita mau bicara detail kasus ini, nggak hanya kasus ini jadinya nanti kan kasus-kasus bagaimana supaya kasus ini tidak terjadi di tempat lain. Satu soal evaluasi penggunaan senjata
ya, psikologisnya bagaimana, kontrolnya seperti apa, apakah ada semacam medical check up kejiwaannya ya yang rutin, kan itu harus rutin bos. Bisa saja tahun ini dia sehat, tahun depan sudah agak stres ya kan, tidak layak lagi memegang senjata. Yang kedua, terkait latar belakang dispute ini apa, katanya kan dia nggak suka gara-gara si Kasat Reskrim itu menindak tambang ilegal gitu loh. Ya motifnya kan begitu. Nah berarti kan dia membackingi tambang ilegal. Nah penanganan Propam, pemantauannya oleh Propam seperti apa nih oknum-oknum begini bermain ya? Iyalah, itu yang saya baru sampaikan tadi bos. Waduh, ini sorry ya, saya mulainya terlalu awal tadi. Yang janjian dari pagi baru ini datang. Saya yang terlalu awal tadi karena kelaparan belum makan siang. Bisa ini enggak sih? Bisa dikasih sama yang teman yang punya ini enggak sih? Bisa kan? Biasalah. Sanger, sama-sama ngerti. Antum mau ulang lagi nih TV One, nggak apa-apa deh. Gua merasa bersalah dari pagi janjian, cuma karena tadi kelaparan, gua pikir udah ada di sini tadi. Nah sekalian pokoknya ke depan ada yang penting begini bos, ya nggak teman-teman wartawan? Daripada doorstop satu orang ngejar gua, ngomongin lagi satu orang lagi ngejar, capek gitu kan. Kalau begini kan lebih ini, apalagi kalian dapat gambar bagus kan belakangnya gitu kan. Itu santai banget, gila loh, kayak dia yang malah meriksa itu kan. Hah? Kayak dia yang meriksa gitu, kayaknya dia mendampingi yang gondrong ini gitu kan. Dan jaketnya tuh harusnya disuruh buka ya kan, nggak tahu tuh jaket tuh ada apa di baliknya kan. Loh benar-benar. Kalau udah siap ngomong ya bro, TV One. Lu yang janjian, lu yang telat, nggak apa-apa, telatnya dikit, gua awalnya terlalu awal tadi. Kasihan. Ya, putar lagi videonya, Mbak Ica. Halo.
Nggak apa-apa deh, nih teman-teman yang telat ada beberapa gue lihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya teman-teman ya, tipuan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya didampingi rekan-rekan fraksi kehormatan, fraksi mahasiswa ya, yang berkegiatan di DPR dari berbagai kampus seluruh Indonesia. Ya, kami ingin merespon terjadinya peristiwa yang amat memprihatinkan ya. Itu tewasnya Kasat Reskrim Polres Solo Selatan di Sumatera Barat yang disebut ditembak oleh Kabak Ops. Jadi oknum polisi menembak rekannya hingga tewas. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas wafatnya almarhum, dan kami doakan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap pelaku kami ingin hukum ditegakkan ya, agar ditindak tegas, dimintai pertanggungjawaban hukum baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks disiplin dan kedinasan ya. Ada dua masalah hukum di sini kami, adalah yang pertama kasus penembakannya sendiri. Jelas-jelas itu saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana ya, karena dia menggunakan pistol menembak. Sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Selain itu latar belakangnya dari informasi yang kami dapat adalah terkait ya, bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal, sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak orang ini marah ya. Nah, ini juga harus diusut tuntas. Dua hal, karena itu kami Komisi 3 DPR RI hari Senin yang akan datang akan ke Sumatera Barat ya. Nanti beberapa anggota yang akan ke sana, saya kemungkinan akan memimpin langsung ya, atau setidaknya nanti ada Pak Rano Alfat yang memimpin ke sana. Lalu kami hari Kamis setelah pilkada ya, kami akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Sulawesi Selatan, dan Kadif Propam Mabes Polri untuk membahas masalah ini. Ya memang masih spesifik masalah ini, tapi karena ada Pak Kadif Propam kami juga pengen tahu bagaimana pemantauan ya kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical check up-nya ya, dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun, atau seperti apa ya, karena ini jangan sampai terulang lagi. Kami yakin dan percaya Bapak Kapolri kita ya tidak akan menoleransi, ya memberi toleransi terhadap pelaku seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit orang seperti ini, pastilah akan dikenakan tindakan yang tegas, baik dalam konteks kedinasan maupun dalam konteks hukum. Jadi insya Allah masalah ini, fenomena oknum ini bisa selesai, tapi masalah latar belakangnya juga kami harapkan bisa segera selesai. Nah, ada yang kami pertanyakan dan sesalkan dari video yang kami dapat. Pagi tadi kami dapat dari WAG WhatsApp grup Komisi 3 ya, ada video bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju satu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Nah, saya kasih, dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Kapolda pasti dia membawa
dipastikan dan kita minta untuk menghadirkan juga ya PJU terkait ya, PJU terkait itu Kabid Propam pasti dibawa ya, kita akan minta dibawa ya oleh Kapoldanya. Oke ya teman-teman ya, makasih ya. Ya. Teman ada yang nanya lain? Ya silakan. Boleh. Boleh. Yes.